Selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian, selamat pagi juga kepada siswa-siswi SMK Kristen Immanuel. Pada hari ini kita bersyukur boleh beribadah kembali. Untuk seminggu ke depan kita berharap tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada kita kemarin, hari ini, dan selamanya. Kita akan saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan menyanyikan lagu Hormat bagi Allah Bapa. Kiranya segala hormat pujian yang boleh kita berikan itu hanya untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Hormat bagi Allah Bapa. Kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada pada hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul lagi pada hari ini Tuhan. Kami boleh melaksanakan pembelajaran kami pada hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa kepada kami, kepada setiap kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan beribadah Tuhan, memulai setiap aktivitas kami Tuhan. Kiranya Engkau menyertai setiap ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan, sehingga boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Berkati setiap anak-anak, setiap Bapak Ibu Guru, kiranya apa yang boleh kami berikan pada hari ini, apapun firman Tuhan yang boleh kami dapat pada hari ini, boleh kami menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bernyanyi Kasih Allah Tak Berkesudahan. Biarlah kasih ini selalu ada pada kita setiap hari, setiap pagi, dan kita boleh bersuka cita terus di dalam kasih Tuhan. Kasih Allah tak berkesudah. Sambil bertepuk tangan.
lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar, boleh berguna bagi kita, boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita angkat pujian bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Bagi hambanya kami persilahkan. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur pada kesempatan ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya adalah Franciscus. Nah, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu love, sex, and dating. Nah teman-teman, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 27 dan pasal 2 ayat 18 dan ayat 21 sampai 25. Nah, saya akan membacakan bagi teman-teman. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Teman-teman, bulan Februari merupakan identik dengan bulan kasih sayang, karena di dalamnya ada hari Valentine. Nah, Valentine sering diidentikan sebagai hari berbagi kasih sayang pasangan muda-mudi, meskipun dapat dilakukan oleh siapa saja. Nah, karena bertepatan dengan bulan Februari ini, maka kita akan membahas topik love,
sex and dating. Ini merupakan tema yang sangat related dengan kehidupan muda-mudi, bahkan menjadi pergumulan di dalam kehidupan. Nah, di usia teman-teman saat ini ketertarikan kepada lawan jenis itu sudah mulai muncul. Bahkan mungkin ada yang lebih awal seperti di masa-masa SMP sudah ada. Nah, ayo ngaku siapa di sini yang SMP sudah tertarik dengan seseorang atau yang sudah pacaran. Nah, ada yang mengatakan cinta di usia tersebut adalah cinta monyet ya. Nah, apakah teman-teman ada pernah menyelidiki monyet itu melakukan PDKT atau pacaran ya sehingga muncul istilah cinta monyet? Nah, tentu tidak ada. Nah, ini merupakan istilah. Teman-teman, apakah kita mengerti ya arti dari pacaran, atau kita pacaran hanya sekedar ikut-ikutan saja? Apakah di usia kita boleh pacaran? Apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama pacaran? Nah, teman-teman, kita akan mulai ya membahas tema kita ini. Nah, meskipun tema kita love, sex, and dating, tetapi saya akan memulai pembahasan kita mulai dari dating atau berpacaran terlebih dahulu. Nah, di dalam Alkitab tidak ada istilah pacaran karena di dalam budaya kuno Israel tidak dicatat istilah tersebut. Yang dicatat adalah status tunangan atau menikah. Namun bukan berarti pacaran adalah hal yang buruk. Setidaknya Alkitab memberikan prinsip-prinsip yang perlu ditaati sebelum memasuki jenjang pernikahan. Nah, di zaman sekarang ini kita dapat menyebut jenjang sebelum pernikahan adalah pacaran, dan yang lebih serius lagi adalah pertunangan. Yang harus kita pahami adalah pacaran atau gaya pacaran orang Kristen tidaklah sama dengan pacaran ala dunia. Nah, Tuhan ingin kita berpacaran dengan memegang prinsip-prinsip kebenaran Alkitab dan bukan pacaran ala dunia yang mendatangkan dosa. Pacaran sendiri adalah tahap membangun relasi dan komunikasi lebih baik dan lebih dekat sebelum memasuki tahap pernikahan. Jadi pacaran harus memiliki tujuan pernikahan. Meskipun di dalam perjalanannya dapat terjadi kegagalan karena ketidakcocokan dan sebagainya. Tanpa tujuan pernikahan, maka pacaran hanya akan menjadi relasi yang tidak jelas. Sebab itu, mari kita melihat terlebih dahulu apa yang dikatakan Alkitab mengenai pernikahan. Nah, dalam kitab pertama, yaitu kitab Kejadian, menceritakan tentang penyatuan manusia laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan yang diisukan di dalam isu LGBT ya. Nah, Tuhan menciptakan bagi Adam hanya seorang wanita, yakni Hawa, dan tidak ada yang lain. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oleh sebab itu, kekristenan hanya menerima pernikahan monogami dan bukan poligami, atau menikah dengan lebih dari satu istri, atau menikah dengan lebih dari satu suami. Tuhan merancangkan pernikahan bukan tanpa suatu tujuan. Tuhan ingin agar manusia yang adalah gambar Allah menjadi wakilnya di seluruh muka bumi. Melalui pernikahan, manusia akan memiliki keturunan yang akan menyebar ke seluruh muka bumi, sehingga kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi ini. Oleh sebab itu, ketika Adam hanya seorang diri saja, maka Tuhan mengatakan hal itu tidak baik. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi tujuan pernikahan bukan hanya menyatukan antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, tetapi pernikahan diciptakan Allah karena ada tujuan yang lebih mulia, melebihi sekedar perasaan romantis. Tetapi tanpa kita mengetahui tujuan Allah, maka kita akan sembarangan menikah dan akan sembarang memilih pasangan dan sembarang berpacaran juga. Nah, berpacaran itu baik jika tujuannya adalah untuk membangun relasi, komunikasi, mengenal lebih baik, saling mengasah, saling bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan mempersiapkan diri bersama pasangan untuk memasuki pernikahan kudus. Namun pacaran itu menjadi buruk jika pacaran hanya untuk mengisi kekosongan jiwa atau kesepian. Karena pacar kita bukanlah tempat untuk mengisi kekosongan jiwa ataupun kesepian secara sempurna.
ataupun berpacaran sebagai pelarian karena kita tidak mendapatkan kasih dari orang tua, karena pelarian terhadap masalah, minder, kurang perhatian dari orang-orang dan teman dan sebagainya. Nah, ini adalah hal yang buruk. Ataupun berpacaran menjadi buruk karena hanya status sosial atau ikut-ikutan tren saja. Karena teman-teman semua pada pacaran, saya juga ikut-ikutan untuk berpacaran. Kemudian pacaran menjadi buruk jika kita berpacaran untuk melampiaskan nafsu birahi. Kemudian yang buruk juga kita berpacaran karena hanya penasaran, ingin tahu apa rasanya. Jika tujuan pacaran kita demikian, maka tidak heran pacaran kita akan menjadi toxic relationship yang akan membawa kerugian, bahkan mendatangkan dosa di dalam kehidupan kita. Nah, bagian yang kedua adalah cinta atau love. Nah, dasar di dalam berpacaran dan pernikahan haruslah kasih atau cinta. Kasih merupakan hal utama di dalam pernikahan. Firman Tuhan mengatakan bahwa hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini merupakan syarat yang harus dipenuhi di dalam menjalin suatu relasi. Orang yang salah memahami arti cinta. Mungkin teman-teman pernah mendengar, jika kamu betul-betul sungguh-sungguh mencintai aku, maka lakukan ini dan itu. Kamu harus begini dan begitu. Banyak orang yang salah mengerti tentang cinta, bahkan memanfaatkan cinta untuk ego pribadi. Ada yang memanfaatkan cinta untuk memuaskan nafsu birahi semata. Tentu saja ini merugikan. Kasih atau cinta yang sejati berasal dari Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tanpa kasih Tuhan kita tidak dapat mengasihi dengan tulus. Tanpa kasih dari Tuhan maka kita sangatlah terbatas dan egois. Nah, bagaimana kita dapat mendapatkan kasih Allah? Yaitu dengan mengenal Allah dan karya keselamatannya melalui Yesus Kristus di kayu salib. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8-11 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, teman-teman, kita tidak mungkin dapat mengasihi dengan benar dan tulus jika kita tidak pernah mengalami kasih dari Allah, kasih pengorbanan dari Yesus Kristus. Cara satu-satunya adalah kita percaya, beriman, mengenal dan mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati menyelamatkan setiap kita di kayu salib. Nah, teman-teman, bagaimana kita membedakan mana kasih yang sejati dan mana kasih yang palsu? Nah, kita dapat melihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8. Di situ didefinisikan tentang kasih itu. Dikatakan bahwa kasih itu sabar. Nah, tetapi sedangkan nafsu itu tidak dapat menunggu. Nah, kasih itu murah hati. Namun nafsu itu manipulatif. Memanfaatkan kasih untuk mendapatkan keuntungan atau nafsu. Nah, dikatakan juga kasih itu tidak cemburu, tetapi nafsu mencari lebih dari apa yang mampu diperoleh. Kasih itu tidak membegahkan diri, sedangkan nafsu membangun dirinya sendiri di atas pengorbanan orang lain. Kasih itu tidak sombong, namun nafsu itu mudah terancam. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, nafsu tidak menghargai dan mementingkan diri. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi nafsu itu menuntut dan tidak peduli. Kasih itu tidak pemarah, namun nafsu itu temperamen dan penuh dendam. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, namun nafsu mengingat kesalahan.
Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, namun nafsu membenarkan diri dari kesalahan. Cinta yang sejati akan menjaga kekudusan. Ya, emangnya bisa. Nah, seseorang yang betul-betul mencintai akan memikirkan masa depan. Bahkan jika kalian putus, setidaknya dia tidak mencemarkan dirimu atau merugikanmu. Orang yang ingin mendapatkan nafsu hanya memanfaatkan cinta untuk memuaskan diri. Nah, salah satu contoh artis yang barusan meninggal bernama Laura. Ia cacat selama 2 tahun setelah kecelakaan bersama pacarnya. Pacarnya dalam kondisi mabuk, ia mengendarai mobil hingga akhirnya mengalami kecelakaan. Laura harus mengalami kelumpuhan, tidak bisa berjalan dan menderita. Dalam keadaan itu pun pacarnya masih memanfaatkan dia, belanja dengan ATM-nya Laura dan sebagainya. Setelah putus dari pacarnya, Laura baru menyadari ya relasi yang dijalani selama ini adalah toksik ya, begitu toksik dan ia hanya dimanfaatkan saja. Teman-teman, ini merupakan salah satu contoh yang nyata dan saya percaya ada banyak relasi yang seperti ini. Bukan hanya laki-laki yang memanfaatkan perempuan, tetapi juga perempuan dapat memanfaatkan laki-laki. Nah, ini bukanlah kasih. Nah, kemudian bagian yang berikutnya adalah seks. Nah, seks adalah anugerah atau pemberian Tuhan kepada laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Nah, jadi seks hanya boleh dinikmati di dalam satu komitmen yang pasti dalam pernikahan. Sedangkan melakukan seks di luar pernikahan akan membawa malapetaka yang tak disadari. Mengapa tidak boleh melakukan seks di luar pernikahan? Seks di luar pernikahan adalah dosa. Di dalam perjanjian lama, orang-orang yang melakukan perzinahan akan dihukum mati. Nah, kemudian seks di luar pernikahan membuktikan tidak ada komitmen dan kesetiaan. Mengapa? Seseorang yang benar-benar mengasihi rela menunggu dan berkomitmen untuk tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Ada suatu quote yang baik dari akun pacaran Kristen di Facebook. Nah, dia mengatakan begini, jika kamu tidak dapat setia menjaga kekudusan di masa pernikahan yang hanya sementara, bagaimana kamu dapat setia menjaga kekudusan dalam pernikahan yang seumur hidup? Nah, ini merupakan kata-kata yang betul ya. Nah, seks di luar nikah memiliki resiko yang besar seperti hamil di luar nikah. Bukan hanya kita yang malu, tetapi orang tua, keluarga akan malu. Belum lagi jika ada yang mencoba melakukan aborsi, maka itu sama dengan pembunuhan janin. Kemudian resiko penyakit menular melalui seks dan sebagainya. Kemudian berhubungan seks di luar pernikahan bukan hanya mematikan secara fisik atau mental, tetapi juga merampas hadiah paling berharga yang dapat kamu persembahkan untuk calon suami atau istrimu kelak. Nah, teman-teman, bagaimana menghindarkan diri dari godaan dalam berpacaran? Pertama, hindarilah tempat-tempat yang sepi. Jangan berdua di tempat yang sepi. Jangan mengundang pacarmu di rumah yang sedang tidak ada orang. Godaannya terlalu berat. Habiskanlah waktu sebanyak mungkin dalam kelompok. Jangan biarkan dirimu dan pasanganmu berdua saja. Jika ada yang perlu dikomunikasikan secara pribadi, usahakan tetap pergi ke tempat yang tidak sepi sama sekali. Jangan membawa diri dalam godaan. Berhati-hatilah dalam memilih pacar. Carilah pacar yang seiman dan takut akan Tuhan. Sebelum berpacaran, kita harus mengenal bagaimana sifat dan karakter seseorang. Namun itu bukan jaminan yang tidak akan membuat kamu tergoda. Ingatlah akan hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Hindarilah bersentuhan fisik seperti berciuman, meraba, merangkul, atau berpelukan. Berpacaran tidak berarti harus mengenal tubuh seperti ciuman dan berpelukan. Berpacaran adalah waktu untuk kita mengenal watak, karakter, dan kepribadian pasangan kita. Seks bukanlah makanan yang harus dicicipi terlebih dahulu. Tetapi seks adalah hadiah yang hanya boleh dibuka saat pernikahan. Nah, sampai sejauh ini, apakah kita telah diam-diam berpacaran, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang? Jika iya, bertobatlah. Carilah hamba Tuhan, mentor atau orang yang dewasa secara rohani untuk menolongmu dan memberi nasihat. Sebagai penutup, saya akan memberikan tips bagi yang belum berpacaran dan yang sudah. Jika kita sudah berpacaran, apakah harus cepat-cepat cari pacar? Jika kalian belum berpacaran,
apakah harus cepat-cepat cari pacar? Teman-teman, nikmatilah masa muda kalian dengan mengembangkan potensi diri. Mungkin pacar akan membatasi waktu kalian untuk mengembangkan potensi kalian. Nah, bagi yang belum berpacaran, bertemanlah sebanyak mungkin dan bangunlah relasi persahabatan, sehingga kalian lebih banyak mengenal karakter orang-orang dan mempunyai banyak pilihan yang lebih baik. Karena jika kalian memiliki pacar, maka ruang lingkup pertemanan kalian akan menjadi sempit karena dibatasi oleh sang pacar. Nah, kemudian mari benahi diri kalian dari segi karakter dan iman kerohanian, sehingga hidup kita tidak bergantung kepada seseorang. Jika putus dan sebagainya, kita tetap akan menjadi pribadi yang baik. Nah, biasanya juga masa menyendiri atau jomblo itu terbatas dan singkat dibandingkan masa setelah menikah. Jadi nikmatilah masa-masa kesendirianmu ya, atau masa-masa jomblo. Nah, bagi yang sudah berpacaran, apakah harus putus? Ya, tentu tidak. Mari evaluasi tujuan pacaran kalian. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah gaya pacaran yang kalian lakukan selama ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Ataukah gaya pacaran kalian itu masuk dalam kategori toxic relationship? Jika kamu menyadari bahwa pacaran yang selama ini dilakukan lebih ke arah toxic relationship, tidak membangun, bahkan membuat kamu menjadi berdosa, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, yaitu memperbaiki gaya pacaranmu dan membangun relasi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi jika tidak bisa, maka pilihan yang terbaik adalah putus. Meskipun sakit, tetapi itu hanya berlangsung sementara, daripada itu menghancurkan kehidupan. Kemudian carilah mentor atau orang-orang yang lebih dewasa secara rohani, atau hamba Tuhan, ataupun guru yang dekat yang dapat dipercaya untuk mendapatkan nasihat dan pandangan yang lebih luas ya. Nah, sebaiknya carilah ya orang-orang yang sejenis ya, secara gender ya, supaya tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ada kata-kata bijak seperti ini. Bertemanlah sebanyak mungkin, bersahabatlah selama mungkin, berpacaran sesingkat mungkin, dan menikahlah sampai mati. Nah, dengan berteman ya, kita dapat mengenal karakter orang sebanyak mungkin tanpa harus merasa sakit hati. Dengan bersahabat, kamu bisa mengenal lebih dalam karakter dan kepribadian seseorang. Dengan bersahabat, kamu dapat mengetahui apakah seseorang itu dapat dipercaya atau tidak dan tulus melakukan sesuatu. Nah, kalau sudah masuk di dalam pacaran, maka ini adalah langkah di mana ya kita mempersiapkan diri dan pasangan masuk di dalam jenjang pernikahan. Nah, jika kamu belum siap menikah, lebih baik tidak berpacaran. Lebih baik kita bersahabat terlebih dahulu. Nah, ada perkataan bijak ya sebagai penutup bagi kita semua. Dikatakan begini, salah masak nasi jadi bubur, menyesal seharian. Salah potong rambut, menyesal sebulan. Salah pilih jurusan, menyesal 3-4 tahun. Salah pilih jodoh, menyesal seumur hidup. Nah, kiranya hal ini dapat kita renungkan dengan baik. Kita boleh bijak di dalam berpacaran, dan kiranya Tuhan memberkati setiap kita, dan kita sungguh-sungguh sebelum kita memilih pasangan yang tepat, sebelum kita berpacaran, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan bagi yang sudah, mari kita evaluasi ya gaya pacaran kita. Jika memang kita mendapatkan gaya pacaran kita itu tidak benar, ya, maka mendatangkan dosa. Mari kita evaluasi, memperbaiki. Jika tidak, maka putus adalah pilihan yang terbaik. Dan carilah mentor untuk mendapatkan nasihat dan bimbingan. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya ini sungguh menolong kami di dalam masa usia kami. Jika kami yang belum berpacaran, kiranya kami boleh mengerti sebelum kami berpacaran, untuk kami boleh terlebih dahulu mengerti prinsip-prinsip kebenaran Alkitab tentang berpacaran. Dan juga jika kami sudah berpacaran, kami mengevaluasi lagi akan gaya pacaran kami seperti apa. Tuhan, tolonglah setiap kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan Tuhan tolonglah kami juga
agar kami boleh berelasi, berpacaran dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Baik, untuk merespon firman Tuhan tadi, mari kita angkat satu pujian, kasih-Mu tiada duanya. Biarlah kita merasakan bahwa memang kasih Tuhan itu tiada duanya, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih indah dari kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita, kasih Tuhan tiada duanya. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kami minta kesediaan Pak Sabto untuk menutup kita di dalam doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Buat kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang ibadah yang telah kami langsungkan bersama. Kami percaya Tuhan apa yang kami buat pada hari ini. Setiap pujian kami Tuhan yang telah kami lantunkan kepada Tuhan. Bahkan teristimewa firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah kami semua dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan memimpin setiap kami. Biar apa yang kami buat, apa yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati anak-anak kami yang belajar secara offline maupun secara online. Biarlah mereka dapat merasakan kasih Tuhan sepanjang hari ini di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kami bersyukur beribadah kami pada hari ini di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ambil saat teduh. Amin.